Tujuan pembuatan video agar mampu menguasai pondasi saintifik pada materi katabolisme glukosa. Prosedur proyek: 1. Memahami materi yang akan dibahas. 2. Merekam video yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. 3. Mengedit video. Penjelasan materi. Pengertian glukosa. Glukosa adalah bentuk karbohidrat sederhana atau monosakarida. Glukosa kerap juga disebut sebagai gula sederhana. Monosakarida lainnya yaitu fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Glukosa yang dikonsumsi dalam bentuk karbohidrat merupakan salah satu sumber energi untuk tubuh bersama dengan lemak. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan pada umumnya unsur hidrogen dan oksigen dalam komposisi menghasilkan H2O. Karbohidrat ada dua macam, yaitu karbohidrat sederhana atau simple dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari hanya satu atau dua unit gula, sedangkan karbohidrat kompleks terdiri dari banyak unit gula. Karbohidrat sederhana nantinya akan dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu monosakarida dan disakarida. Adapun beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti kentang, nasi putih, dan jagung. Yang pertama, kentang. Kentang terdiri dari karbohidrat dalam bentuk gula dan pati. Dalam 100 gram kentang terkandung 20 gram karbohidrat. Jenis karbohidrat dalam kentang adalah karbohidrat kompleks. Jenis gula sederhana yang terdapat pada kentang adalah sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Dalam 100 gram kentang rebus terdapat 20 gram karbohidrat di dalamnya. Yang kedua ada nasi putih. Nasi putih adalah sumber karbohidrat utama bagi tubuh selain jagung. Jenis karbohidrat yang terdapat dalam nasi putih adalah karbohidrat kompleks. Nasi putih terdiri dari gula dan pati. Ketika kita mengonsumsi nasi putih, maka karbohidrat di dalamnya dipecah menjadi glukosa. Dalam 100 gram nasi mengandung 39,8 gram karbohidrat, sedangkan pada satu porsi mangkuk dengan ukuran 180 gram, terdapat 50 gram karbohidrat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, jagung. Sebagai salah satu makanan populer, jagung pun sebenarnya mengandung berbagai nutrisi. Secara garis besar, dalam setiap 100 gram jagung kuning rebus, kandungan jagung yang utama yaitu 96 kalori, 73% air, 3,4 gram protein, 21 gram karbohidrat, 4,5 gram gula, dan 1,5 gram lemak. Sebagai makanan serealia, jagung memiliki profil kandungan yang cukup mengesankan, mulai dari gizi makro dan mikro. Jenis karbohidrat jagung adalah karbohidrat kompleks. Senyawa karbohidrat monosakarida. Monosakarida hanya mengandung satu unit gula, jadi mereka adalah karbohidrat terkecil. Ukuran kecil monosakarida memberi mereka peran khusus dalam pencernaan dan metabolisme. Monosakarida juga merupakan molekul tunggal yang berfungsi sebagai molekul dasar pembentukan senyawa karbohidrat kompleks, unit terkecil karbohidrat yang bisa diserap oleh tubuh. Secara struktur, monosakarida terdiri atas gugus aldehid atau keton dengan dua atau lebih gugus hidroksil. Monosakarida yang memiliki struktur gugus aldehid disebut aldosa, sementara monosakarida yang punya struktur gugus keton disebut ketosa. Keduanya jumlah atom C minimal 3 atom. Monosakarida memiliki rumus kimia CX-H2OY. Nama-nama dari monosakarida ini ditentukan oleh jumlah atom C yang ada pada senyawa tersebut. Perhatikan tabel. Jika jumlah atom C sama dengan 2, maka disebut diosa. Jika atom C sama dengan 3, disebut triosa. Jika atom C sama dengan 4, disebut tetrosa. Jika 5 disebut pentosa, dan seterusnya. Tahap-tahap katabolisme karbohidrat. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis berasal dari dua kata, yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan glukosa. Dilansir dari Britannica Encyclopedia, glukosa atau gugus gula 6 karbon C6H12O6 adalah sumber energi terpenting untuk tubuh. Glikolisis adalah proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis memecah gula menjadi asam virupat, NADH, dan energi dalam bentuk ATP. Tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini merupakan tahapan dari katabolisme setelah glikolisis. Dilansir dari Britannica Encyclopedia,
Asam piruvat hasil glikolisis dioksidasi oleh kompleks enzim piruvat dehidrogenase atau PDC untuk menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida. NAD diubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi atau NADH. Dekarboksilasi oksidatif merubah asam piruvat untuk dapat diproses kembali dalam siklus Krebs. Inilah mengapa dekarboksilasi oksidatif disebut dengan reaksi transisi. Reaksi transisi ini berlangsung di dalam mitokondria sel makhluk hidup. Tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah reaksi antara karbon dioksida dan P3 yaitu pentosa, fosfat, dan pathway. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah tahapan katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs disebut siklus karena berlangsung terus-menerus dalam lajur tertutup. Dilansir dari BC Campus Open Textbooks, siklus Krebs memproses asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Perhatikan gambar. Gambar tersebut ditemukan pada tahun 1937 oleh ahli biokimia bernama Sir Hans Adolf Krebs. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahap dan tiap tahapannya dibantu oleh 8 enzim yang berbeda. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica bahwa molekul-molekul hasil siklus Krebs mentransfer energinya ke rantai transfer elektron. Tahap yang keempat yaitu rantai transfer elektron. Tahap ini adalah rangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron dalam mitokondria, bertujuan untuk memproduksi energi dari NADH dan FADH. Rantai transport elektron berlangsung di dalam krista atau membran dalam mitokondria. Rantai transport elektron berlangsung dalam setiap tahap katabolisme, sehingga energi yang dihasilkan adalah akumulasi dari semua proses katabolisme, yaitu 30-32 ATP. Kesimpulan: karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon. Glukosa merupakan bentuk sederhana dari karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah kentang, nasi, dan jagung. Terdapat 4 tahapan katabolisme glukosa, yakni glikolisis, dekarboksilat oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron.